Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Organisasi. Berikut akan saya paparkan rencana kuliah daring kita selama 10 pertemuan ke depan. Psikologi organisasi adalah bagian dari psikologi industri dan organisasi yang memperhatikan masalah bagaimana organisasi dikelola untuk mencapai efektivitas yang diharapkan. PIO adalah keilmuan dengan basis ilmiah yang kuat dan orientasi terapan. Secara umum, PIO itu terbagi menjadi 3 kajian. Yang pertama kajian terkait dengan personel, yang kedua worker atau pekerja, dan yang ketiga group and organization atau kelompok dan organisasi. Nah, di Fakultas Psikologi UGM itu sendiri, psikologi industri dan organisasi dibagi menjadi 2 mata kuliah. Mata kuliah yang pertama, mata kuliah psikologi industri. Sedangkan mata kuliah yang kedua yang akan kita jalani bersama-sama ini yaitu mata kuliah psikologi organisasi. Nah, ada I dan ada O ya. I itu industri. Pendekatan industri itu kalau kita pahami mungkin lebih gampangnya seperti ilmu manajemen sumber daya manusia. Di situ belajar tentang rekrutmen, seleksi, kemudian belajar tentang membuat penilaian kinerja dan sebagainya, bagaimana pelatihan dan pengembangan. Nah, itu ranah industri. Sedangkan yang pendekatan O atau organisasi, di situ kita lebih mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang terjadi. Misalnya, kita akan belajar tentang kepemimpinan, kita akan belajar tentang motivasi, emosi gitu kan, kepribadian, kemudian kita juga akan belajar tentang konflik dan negosiasi mungkin kan ya. Kemudian kita akan belajar tentang power and politik, budaya organisasi. Jadi kita akan bicara secara organisasional. Nah, setelah kita tahu gambaran mata kuliah kita juga harus mengetahui tentang rujukan harmonisasi pembelajaran daring ya. Karena kita akan online, sehingga kita harus merujuk kepada harmonisasi pembelajaran sinkron dan asinkron. Sinkron itu artinya seperti ini, kita ini sinkron, kita saling bertatap muka dan itu terjadi di jam pelajaran yang memang sudah di set up oleh pengelola. Asinkron itu aktivitasnya tidak harus tatap muka dan tidak harus di jam yang sudah disediakan oleh pengelola. Nah, rujukan harmonisasi ini dalam rangka untuk efisiensi waktu ya, sehingga harapannya kita bisa efisiensi waktu setidaknya sampai 50%. Nah, selain merujuk pada harmonisasi pembelajaran, sinkron asinkron, kita juga memiliki beberapa etika ketika melakukan pembelajaran daring. Ya, sebelum pembelajaran kita harus menyiapkan banyak hal nih. Mulai dari peralatan, pakai headphone seperti saya ini, agar tidak terganggu oleh lingkungan dan juga kita sendiri nggak mengganggu lingkungan karena suara yang keluar dari laptop kita bisa memancar keluar. Nah, kemudian juga menyiapkan jaringan yang stabil. Selain itu juga sudah membaca materi kuliah sebelumnya. Karena itu tadi, kita ada harmonisasi asinkron dan sinkron. Membaca materi kuliah sebelumnya itu bisa kita asumsikan sama dengan pembelajaran asinkron. Kemudian pada saat kuliah daring berlangsung atau pada saat kuliah sinkron itu berlangsung, mohon kalian login dengan nama /new. Jadi nama kalian siapa, /nomor induk universitasnya ya. Kemudian mengisi link absen, jangan lupa absen gitu ya, karena kami akan mengendalikan kehadiran gitu. Kemudian yang berikutnya menyalakan video di awal sehingga kita tahu oh ini benar orangnya yang datang gitu, dan juga pada waktu akhir sebelum kita menutup kelas atau sewaktu-waktu jika memang dosen menginginkan kalian untuk menyalakan video. Nah, selanjutnya juga diharapkan mematikan mikrofon. Jadi mikrofonnya silakan di mute. Gitu masuk mikrofon mute ya. Kecuali memang jika diminta untuk meng-unmute. Nah, pertanyaan bisa kalian ajukan via chatroom atau kalau memang keburu-buru pingin banget nanya, kalian bisa memencet tombol atau mengklik raise hand. Nah, raise hand nanti akan ada gambar raise hand di di muka kalian yang ada di screen, sehingga saya bisa tahu oh
itu mau nanya gitu. Nah, sehingga kemudian saya akan meminta yang bersangkutan untuk open mic. Nah, meskipun kita daring, tapi kita juga ada etika ketika akan meninggalkan layar itu gitu. Misalnya mau ke toilet atau mau mengambil sesuatu makanan karena lapar atau bagaimana. Nah, itu tolong nanti ditulis karena kan kalian tidak ada di hadapan komputer itu, sehingga sampaikan saja, Bu izin ke toilet, Bu izin kemana gitu. Tapi balik lagi, jangan kemudian terusan gitu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan dosen yang akan mengajar mata kuliah psikologi organisasi di semester ini. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ibu Dr. Nur Siti Rahmani, MA Psikolog. Beliau adalah salah satu dosen kita juga senior. Beliau pakar di bidang PIO dan beliau adalah doktor lulusan Universitas Gadjah Mada, menempuh master di Monash University, Melbourne, Australia. Saat ini beliau konsultan di beberapa institusi publik, baik swasta nasional maupun internasional. Selanjutnya ini ada Pak Sito panggilannya, namanya Ijika Sito Meyanto, PhD Psikolog. Beliau doktor lulusan Northern Territory University Australia, konsentrasi Job Enrichment, Job Productivity. Pakar di bidang leadership dan penilaian kinerja, konsultan ahli di beberapa institusi. Nah, selanjutnya Ibu Dr. Andes Rihartati, MSc Psikolog. Beliau ini koordinator bidang psikologi industri dan organisasi di Magister Profesi Psikologi UGM. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengembangan Kualitas Manusia UGM. Beliau pakar asesmen psikologis bagi karyawan, analisis beban kerja, analisis jabatan, dan perilaku kerja. Konsultan ahli di beberapa institusi. Nah, kalau ini nggak perlu dikenalin ya, ini saya sendiri. Kebetulan lulusan dari Nottingham Business School, United Kingdom, konsentrasi Work and Organizational Psychology. Bidang kajian saya human process di organisasi, terutama pada komunikasi dan teori atribusi. Selain itu, saya juga meneliti beberapa riset terkait dengan quality of work life. Nah, tahun 2017 hingga saat ini, saya masih dipercaya menjadi Kepala Unit Pengembangan Kualitas Manusia Fakultas Psikologi UGM. Nah, ini terkait dengan tadi pembelajaran sinkron dan asinkron. Pada waktu pembelajaran asinkron, kita akan mengoptimalkan learning management system kita. Kebetulan sebenarnya UGM memiliki ELO, namun demikian, untuk memudahkan, kita sementara ini menggunakan Google Classroom. Google Classroom bisa kita gunakan juga sebagai salah satu media untuk learning management system. Nah, ini tampilan LMS Google Classroom untuk kedai kelas saya ya, P7TWS2G. Kemudian ini tampilan classwork-nya. Kemudian ini tampilan mahasiswanya. Dan selama kuliah ini kita akan mengikuti 10 topik perkuliahan dari mulai pengantar psikologi organisasi, dasar struktur organisasi, motivasi, nilai sikap dan kepuasan kerja, serta kepribadian dan emosi itu akan kita jalani sebelum MIT. Setelah MIT, kita akan menjalani 5 topik kembali, yaitu kepemimpinan, dinamika dan perilaku kelompok, kekuasaan dan politik di organisasi, budaya organisasi, pengembangan dan perubahan organisasi. Nah, ini secara garis besar rundown pertemuan kita, mulai dari tanggal 16 September 2020, hingga nanti sebelum UTS kita tanggal 14 Oktober 2020. Setelah itu kita akan melakukan UTS. Kemudian juga ini setelah UTS ya. Nah, di sumber ini kan ada KFRJ. Nah, ini adalah inisial dari referensi yang akan kita gunakan. Ini referensinya banyak sekali ya. Yang saya bold ini yang akan kita gunakan, bukunya ada di perpustakaan. Irigio juga ada bukunya, namun demikian ini karena 2016, jadi saya masih mengambil yang 2018, dan ini Robin and Chess ini 2000, saya salah tulis sepertinya 2015. Metode evaluasi daring. Evaluasi daring itu akan kita lakukan dalam bentuk yang penugasan itu melalui Google Classroom, jenisnya asinkron, jadi bisa dikerjakan sewaktu-waktu.
Kemudian uji kompetensinya pakai ujian tertulis ataupun kuis. Bisa pakai Google Form, bisa pakai Mentimeter atau Kahoot. Sifatnya bisa sinkron, bisa asinkron. Kemudian diskusi presentasi dengan Zoom atau Google Classroom, sinkron, semi asinkron. Kemudian partisipasi kelas dengan Zoom, metodenya adalah sinkron. Nah, ini bobot penilaiannya. Kalian akan dinilai dari sisi tugas individual atau kelompok atau kuis 25 poin, dari diskusi atau presentasi 25 poin, ujian tengah semester 25 poin, tugas akhir individual 25 poin, sehingga semuanya 100 poin. Komponen penilaian untuk rubrik penugasan, kesesuaian dengan tema, ketepatan waktu penyelesaian, tata bahasa dan data tulis, critical analitik atau telah kritis. Untuk rubrik presentasi, kalian akan dinilai dari cara menyampaikan pendapat, memberikan argumen, menjawab kritik, mengajukan pertanyaan, dan kebenaran jawaban itu sendiri. Nah, ini tugas dan kelompok. Jenis tugasnya ada yang individual dan ada yang kelompok. Jumlah kelompok 10 kelompok. Masing-masing kelompok nanti isinya 6-7 orang. Nah, ini timeline kegiatan kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti dalam satu semester ini akan presentasi 3 kali dengan 3 topik. Misalnya, ini kelompok 1. Kelompok 1 itu akan presentasi desain dan struktur organisasi di tanggal 23. Nanti setelah itu dinamika dan perilaku kelompok di tanggal 11 November, dan terakhir pengembangan dan perubahan organisasi di tanggal 2 Desember. Demikian akhir rencana kuliah daring kita kali ini. Tetap semangat, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.